Nurliningsih dari kelas 5A Akuntansi Pendidikan Ekonomi UIN Suskaryau. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang 5 dalil terkait tafsir hadis terbawi. Nah, dalil yang pertama yaitu tentang kewajiban belajar dan mengajar, yang mana terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, dari ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk senantiasa membaca. Membaca merupakan salah satu proses dalam belajar. Belajar merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia dan sangat berperan penting secara terus-menerus di dalam kehidupan. Karena hal ini disebabkan manusia itu tidak terlahir mengetahui apa-apa dan hanya memiliki potensi jasmani dan rohani. Oleh karena itu, dengan belajar maka manusia dapat mengaktualisasikan ataupun mengembangkan potensi yang mereka miliki secara lebih maksimal. Nah, belajar juga dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah, baik itu dibimbing maupun tidak. Nah, dalil yang kedua yaitu tentang tujuan pendidikan, yang mana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 207 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashri nafsahu batigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Yang artinya, dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridho Allah, dan Allah Maha Penyantun terhadap hamba-hambanya. Nah, dalam ayat ini menjelaskan bahwa tujuan pendidikan ialah salah satunya untuk mencari ridho Allah. Selain itu, tujuan pendidikan ialah untuk bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan menjadi khalifah di muka bumi. Selain itu, tujuan pendidikan ialah untuk menambah wawasan dan pengetahuan, baik itu tentang ilmu dunia maupun ilmu akhirat, dan membuat manusia lebih mengenal Tuhannya dan melaksanakan semua perintahnya. Dalil yang ketiga yaitu tentang lingkungan pendidikan, di mana terdapat dalam surat Ali Imran ayat 110 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Yang artinya, kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik. Nah, di dalam ayat ini dijelaskan bahwa umat Islam ataupun umat Muhammad adalah sebaik-baiknya umat, di mana mereka saling mengingatkan, saling menjaga, dan juga dalam bimbingan Rasulullah mereka hanyalah menyembah kepada Allah. Nah, kaitannya dengan lingkungan pendidikan, di mana di sini lingkungan berisi orang-orang yang beriman, orang-orang yang saling menjaga dan saling mengingatkan, serta orang-orang yang mau mendengarkan nasihat orang lain yang lebih paham akan sesuatu. Nah, dalil yang keempat yaitu tentang subjek pendidikan, di mana terdapat dalam surat Ar-Rahman ayat 1-4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Yang artinya, Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia yang mengajarinya pandai berbicara. Nah, dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah adalah guru ataupun pendidik pertama bagi setiap manusia,
di mana Allah mengajarkan Al-Quran sehingga Allah memudahkan Al-Quran tersebut untuk dibaca, dipahami, dihafal maupun diamalkan. Nah, yang mana kita tahu subjek pendidikan ialah adanya seorang pendidik dan tenaga pendidik. Seorang pendidik ataupun seorang guru haruslah memiliki beberapa kriteria seperti memiliki pengetahuan ataupun wawasan yang luas, memiliki skill, bersikap baik, memiliki sopan santun, sehingga ia dapat menjadi contoh yang baik, layaknya seorang guru yang sosoknya diguguh dan ditiru. Dalil yang kelima yaitu tentang materi dan metode pendidikan, yang mana terdapat dalam surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizan qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Faiza ghazamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, maka mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Dan apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, ayat tersebut relevansinya dalam pendidikan, di mana di sini seorang tenaga pendidik memiliki tanggung jawab dalam mendidik, membimbing, membina, serta mengarahkan peserta didiknya sesuai dengan fitrah yang telah Allah berikan. Nah, peserta didik harus mengikuti semua apa yang diperintahkan oleh pendidik ataupun seorang guru. Nah, seorang guru haruslah memiliki sikap yang lemah lembut, kemudian tidak mudah membosankan, menyenangkan bagi peserta didiknya, juga bisa menjadi tempat untuk berlindung atau tempat untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, seorang pendidik juga harus melakukan diskusi dengan peserta didiknya mengenai kendala ataupun masalah yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya dengan menggunakan metode seperti apa. Nah, metode pendidikan yang kita ketahui ialah ada metode ceramah, metode demonstrasi, metode tanya jawab, metode pemberian tugas, dan masih banyak lagi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.